Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila dan di sini ada rekan saya Enika Dian Anindya Winata. Baik, di sini kami akan membawakan opini atau sudut pandang terkait potret darurat pendidikan karakter, yakni krisis nilai karakter dan moral pada peserta didik. Baik, langsung saja kita mulai. Sebenarnya potret darurat pendidikan karakter adalah kondisi yang menggambarkan lemahnya krisis moral dan empati pada generasi muda. Penyebab terjadinya pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan ini disebabkan kondisi lingkungan, pergaulan, psikologis, teknologi, serta emosional yang tidak teregulasi dengan baik dan keputusan. Baik, mungkin segitu saja. Langsung next slide akan dibawakan oleh rekan saya yakni Kadian Anindya Winata. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bullying atau perundungan. Kasus bullying yang marak di berbagai daerah menunjukkan pentingnya peran keluarga, pendidik, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Bullying seringkali berasal dari ketidakmampuan anak dalam mengelola emosi dan normalisasi perilaku ini dalam keluarga, teman sebaya, bahkan lingkungan. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik harus menjadi teladan dalam menanamkan nilai empati dan keterampilan hidup yang sehat. Sementara masyarakat dan media perlu lebih bertanggung jawab dalam menyajikan contoh positif. Kebijakan tegas dan program pencegahan di sekolah, termasuk pelatihan bagi para pendidik, sangat diperlukan untuk menangani masalah bullying dengan serius dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka. Dengan harapan, bullying tidak lagi dianggap sebagai masalah biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Keluarga memegang peran penting, keluarga yang kuat dan mendorong pertumbuhan anak-anak bangsa yang bertanggung jawab, bermoral, dan berempati. Baik, terima kasih atas waktunya, Kadian. Di sini saya akan membawakan abusive language atau pelecehan bahasa. Abusive language adalah penggunaan bahasa yang tidak pantas, kasar, dan terkesan merendahkan. Jenisnya seperti insult atau hinaan, profanitas atau kata-kata kasar, diskriminasi, pelecehan verbal maupun non-verbal, dan ini berdampak atau menimbulkan dampak emosional maupun psikologis pada penerima. Dan baik, next slide. Di sini ada kasus, bisa dilihat di layar sini. Menurut saya, pada fenomena ini, maraknya anak-anak yang berbicara kasar, baik secara verbal maupun non-verbal, menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai yang diajarkan di dunia pendidikan. Fenomena ini menjadi potret darurat pendidikan karakter yang sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi krisis ini, penting untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah. Baik, menurut Thomas Lickona tahun 1991 menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah upaya untuk membentuk moral individu, dan upaya ini dibantu melalui tiga unsur utama. Tiga unsur utama itu, pertama adalah knowing the good, yaitu mengetahui kebaikan. Kedua adalah desiring the good, yaitu mencintai kebaikan. Dan the last one is doing the good, yakni melakukan kebaikan. Artinya pemahaman dan perasaan moral ini akhirnya diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Yang pertama-tama adalah mengingatkan atau menyukai, kemudian hingga melakukan. Dan pendekatan ini sejalan dengan teori pengembangan moral dari Lawrence Kohlberg yang menekankan bahwa pendidikan karakter itu sangat berperan penting dalam membentuk tahap-tahap perkembangan moral siswa. Maka dari itu, pendidikan karakter tidak hanya membangun kepribadian yang bermoral, tetapi juga menjadi landasan atau dasar bagi setiap siswa, setiap anak-anak, setiap peserta didik untuk tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Harapannya, integrasi teori ini ke dalam kurikulum pendidikan diharapkan mampu mereduksi atau menurunkan atau mengurangi perilaku kasar dan membangun generasi yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Keluarga seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan perannya, baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengatasi kendala-kendala ini sehingga dapat membentuk keluarga yang kuat dan tangguh. Refleksi ini juga meningkatkan kita bahwa bullying dan penggunaan bahasa kasar bukan sekedar masalah individu, tetapi mencerminkan pola komunikasi yang lebih luas dalam masyarakat. Jika dibiarkan, perilaku ini akan merusak ikatan sosial, menghambat perkembangan pribadi, dan merusak kualitas interaksi antara individu.
untuk memastikan terciptanya lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh empati bagi setiap anak sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk kesempatan ini yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita jauh lebih aware tentang masalah bullying maupun dalam lingkungan sekolah, lingkungan luar, bahkan keluarga.